Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang usulan dari Wamenlu Indonesia, Bapak Anies Mata, yang baru menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri kita dan menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 11 November 2024. Konferensi Liga Arab dan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam OKI. Usulan dari Anies Mata adalah Israel dikeluarkan dari PBB. Apakah bisa sebuah negara dikeluarkan dari keanggotaan PBB? Ternyata bisa, Bapak Ibu semua. Karena ada dalam pasal 5 dan 6 piagam dari PBB. Jika sebuah negara melanggar prinsip dari PBB, maka ia bisa dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi harus berdasarkan keputusan dari Majelis Umum PBB dan harus ada rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB yang anggotanya adalah Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, China. Artinya dari komposisi Dewan Keamanan kemungkinan besar Amerika, Inggris, dan Prancis pasti akan condong ke Israel, sementara Rusia dan Cina mungkin akan berpihak kepada Liga Arab atau OKI. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu semua, usulan Anies Mata ini sebetulnya bukan hal baru. Karena memang pernah Israel juga diajukan untuk dikeluarkan dari PBB. Tetapi ternyata tidak bisa. Ternyata Israel tetap berada sebagai anggota PBB sejak tahun 1950. Nah, justru yang menarik, negara kita Indonesia pernah keluar dari PBB karena konfrontasi dengan Malaysia. Waktu itu Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan Presiden Soekarno pada tahun 1965 memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Tetapi tidak lama Bapak Ibu semua, karena mungkin Bapak Ibu tahu pada tahun 1966 ketika Orde Baru menggantikan Orde Lama, Presiden Soeharto memutuskan agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Nah, kalau seandainya Israel betulan dia dikeluarkan sebagai anggota PBB, maka kerugian apa saja yang bisa terjadi atas Israel? Menurut saya kerugian yang bisa terjadi pada Israel adalah kemungkinan ia tidak bisa terlibat dalam berbagai resolusi, berbagai keputusan yang banyak sekali berkaitan dengan kepentingan Israel. Banyak sekali Bapak Ibu keputusan-keputusan yang diambil oleh PBB yang sangat-sangat memberatkan posisi Israel. Salah satu resolusi PBB yang merugikan Israel adalah resolusi yang mengharuskan Israel menarik diri dari wilayah Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur. Majelis Umum PBB melakukan voting dan hasilnya 124 negara setuju, 14 negara menentang, dan tidak memberikan suara 43. PBB menilai kekuasaan Israel atas wilayah Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur ilegal. Israel diberi waktu 12 bulan sejak September 2024. Contohnya adalah ketika badan UNESCO, yakni badan yang mengurusi kebudayaan di PBB, ini membuat keputusan-keputusan yang menyatakan bahwa situs-situs arkeologi, situs-situs suci yang ada di Israel ini sebagai situs-situs Islam, bukan situs Yahudi atau bukan situs kekristenan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan contoh yang sederhana saja. Bukit Bait Suci
tempat di mana dulu adalah tempat berdirinya bait suci Yahudi, bait suci di masa Yesus, bait suci yang dimasuki oleh Tuhan Yesus ke dalam bait suci tersebut, itu dinyatakan tidak berkaitan dengan Yudaisme, tidak berkaitan dengan Yahudi. Kenapa dikatakan tidak berkaitan dengan keyahudian? Karena di atas bukit bait suci itu ada 2 masjid. Nah, contoh lain lagi apa? Contoh lain lagi adalah ketika Yeriko dinobatkan sebagai situs warisan yang harus dilindungi oleh PBB, oleh UNESCO, karena itu adalah situs warisan budaya milik Palestina. Nah, Bapak Ibu tahu Yeriko itu apa? Yeriko adalah kota pertama yang dimasuki oleh bangsa Israel setelah Eksodus dari Mesir. Kita mengenal bagaimana tembok Yeriko runtuh ketika Yosua membawa tabut perjanjian berkeliling tembok Yeriko dan meniupkan shofar, meniupkan sangkakala, sehingga tembok Yeriko itu runtuh. Artinya Bapak Ibu semua, sejarah yang ada di Alkitab itu kemudian diubah oleh keputusan-keputusan sepihak yang tidak berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan sejarah Israel oleh badan PBB, dalam hal ini UNESCO. Nah, itulah kerugian jika Israel tidak berada di dalam PBB. Israel ada dalam PBB saja, Israel tidak bisa melakukan apapun. Karena itu Israel memutuskan keluar dari UNESCO. Karena apa? Keputusan-keputusannya sangat tidak adil. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sinyalemen yang terjadi di dunia saat ini, kondisi dunia saat ini, bagaimana dunia sepertinya, karena PBB ini kan organisasi negara-negara dunia. Nah, kita melihat bagaimana PBB sepertinya sangat menentang keberadaan Israel. PBB memberikan begitu banyak resolusi yang semuanya serba anti-Israel. Jadi PBB ini seperti organisasi bangsa-bangsa, organisasi negara-negara yang membenci Israel. Nah, tapi itu tidak mengherankan karena semua ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab kita, yakni di Sakaria. Saya akan bacakan supaya tidak salah. Sakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Elohim menyertai kamu." Nah, Bapak Ibu perhatikan, hanya ada 10 pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu." Menurut beberapa pandangan Alkitab, 10 orang yang memegang ujung jubah dari seorang Yahudi ini adalah gambaran tentang 10 bangsa, 10 negara yang mendukung Israel di akhir zaman. Jadi tidak banyak negara yang mendukung Israel, hanya sedikit, hanya 10 negara yang akan mendukung Israel di akhir zaman. Karena itu kita melihat ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus akan mengadili bangsa kambing dan bangsa domba di lembah Yosafat. Akankah bangsa kita menjadi bangsa kambing atau bangsa kita menjadi bangsa domba? Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel.